bagaimana caranya agar kita mengedukasi anak-anak agar tidak tersesat menjadi korban pedofil? Bagaimana? Ya, pertama anak-anak itu harus diberitahu bahwa tidak semua orang itu baik, terutama mereka-mereka yang mau masuk ke TK, mau masuk ke SD. Ya, jadi mereka dikasih tahu organ-organ atau tubuh mereka itu hanya milik mereka. Yang boleh menyentuh, yang boleh mencium itu hanya orang tua. Even itu paman, even itu adalah guru, even itu adalah orang-orang dekat, itu tidak boleh menyentuh bagian-bagian intim kamu. Kalau yang nggak punya orang tua itu loh, Dok, gimana ya? Kalau nggak ada orang tua, dia bisa dikasih tahu oleh kan orang itu kalau mau sekolah kan pasti diantar juga. Orang-orang yang dekat sama dia pamannya ngasih tahu bahwa hal-hal seperti itu. Karena pedofil itu seringkali korban-korbannya adalah orang-orang terdekat. Kemudian juga yang sering juga ada adalah orang-orang yang terdekat dia, misalnya pamannya nginep di tempatnya dan sebagainya. Oleh karena itu harus dikatakan. Dan ketika mereka itu mencoba untuk mencium kamu atau memegang bagian-bagian organ intim, kamu teriak. Dan kamu katakan kamu tidak mau. Kalau dia paksa kamu teriak. Artinya sebenarnya kalau di sini yang perlu diedukasi bukan hanya anak-anak tapi orang tua juga. Orang tuanya masyarakat juga. Masyarakat tanggung jawab negara orang juga tuanya ya. juga. Jika ada prioritas saya melakukan edukasi itu ketika anak saya masuk ke SD. Ya, sampai saya dipanggil oleh kepala sekolah. Dokter Boyka, anak dokterku kok galak sekali. Ada anak laki-laki yang mencoba mencium anak saya, ditampar anaknya. Kemudian saya dipanggil, anaknya juga dipanggil. Saya ajarkan bahwa itu tidak boleh. Dan menurut saya di samping pedofilia ada lagi yang berbahaya, sangat berbahaya, yaitu orientasi dan perilaku seksual menyimpang. Ya. Nah, itu gimana tuh, Dok? Kalau saya sih mengatakan bahwa jadi orang tua itu untuk mengatasi pedofili itu harus dekat sama anak. Karena sepanjang yang saya tahu juga adalah saking sibuknya orang tua tuh mereka itu melepaskan anak begitu saja. Bahkan anak itu ketika mereka memasuki usia pubertas dijadikan musuh. Karena memang ada ketika memasuki usia pubertas itu kan mereka betul-betul berontak. Mereka tidak mau dengan kemapanan. Mereka tidak suka dengan apa yang diberikan orang tua. Dia lebih cenderung kepada peers groupnya. Nah itu harusnya orang tua tuh waspada. Ini malah dilepas. Nah banyak juga orang-orang yang melakukan kekerasan seksual itu juga dari pendidik misalnya, dari tokoh-tokoh masyarakat. Betul. Itu kenapa bisa seperti itu, Dok? Karena mereka tidak mempunyai bekal tentang masalah-masalah seks, tentang bahwa bahwa tubuh itu milik mereka. Walaupun itu mungkin guru. Iya. Walaupun itu guru dan juga tokoh masyarakat itu sendiri loh, Dok. Bisa. Karena dia merasa begitu, yang namanya guru juga tetap punya nafsu seks. Mohon maaf ya, di lembaga-lembaga keagamaan. Dan lembaga-lembaga keagamaan itu kan kadang tertutup. Iya kan? Mereka itu tidak boleh terlalu banyak berhubungan dengan orang luar, tidak terkontaminasi. Akibatnya kan mereka sendiri hubungannya menjadi sangat dekat. Nah disitulah terjadi pelecehan-pelecehan seksual.